Kabar terbaru datang dari ibu kota. Nasib tiang monorel yang sudah lebih dari 2 dekade mangkrak kini menemui ujungnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah memutuskan untuk membongkar tiang-tiang yang ada di Jalan Rasuna Said dan Asia Afrika. Lantas, kapan pembongkaran akan dimulai? Berikut informasi reporter TV One Yulinda Tridewi dan juru kamera Dimas Ramadan. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan melakukan rencana pembongkaran terhadap tiang-tiang monorel di sepanjang Jalan Asia Afrika Senayan dan di Rasuna Said Kuningan. Lantas pertanyaannya kapan akan direalisasikannya rencana pembongkaran dan apa tanggapan warga terkait hal tersebut? Saya akan menelusurinya untuk Anda saat lagi. Sepanjang Jalan Rasuna Said dan Asia Afrika Jakarta, deretan tiang monorel mangkrak masih berdiri tegak, berdebu, berkarat, dan ditumbuhi semak. Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan proyek tiang monorel yang mangkrak selama lebih dari 2 dekade itu segera dibereskan. Berbagai upaya dilakukan untuk merealisasikan keinginan tersebut. Salah satunya dengan meminta masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Kejaksaan Tinggi Kejati DKI Jakarta. Pertama berkaitan dengan keinginan pemerintah Jakarta untuk segera melakukan pembersihan ataupun menyelesaikan persoalan monorel yang ada di sepanjang Jalan Rasuna Said ini. Dan kami telah mendapatkan arahan untuk apabila secara permasalahan hukum sudah selesai, dan kami juga telah mendapatkan surat dari Kajati, sehingga dengan demikian pemerintah Jakarta akan merencanakan untuk menyelesaikan persoalan monorel ini agar tidak terjadi lagi, seringkali terjadi kecelakaan, kemudian juga secara penampakan tidak baik dan seringkali menimbulkan kemacetan, maka kami akan segera tata dan mudah-mudahan di tahun 2026 segera bisa kita mulai dan juga kita selesaikan di tahun 2026. Pemirsa, saat ini saya akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat bagaimana tiang-tiang monorel yang mangkrak, di mana tiang-tiang kokoh dan usang ini menjadi saksi bisu dari kegagalan proyek yang telah mangkrak selama bertahun-tahun lamanya. Namun bisa kami gambarkan juga beberapa besi tiang-tiang yang ada di sini sudah copot dan tidak diketahui siapa yang mengambil besi-besi ini. Bagi warga juga menganggap jika proyek ini mangkrak dan tidak dapat difungsikan, mereka berharap untuk segera dilakukan pembongkaran. Sebagian warga yang saya temui menyambut baik langkah Gubernur Pramono yang akan membongkar tiang-tiang beton monorel yang berdiri terbengkalai selama bertahun-tahun. Terkait tiang monorel ini kan sebenarnya kalau dari kita lihat secara pemandangan cukup mengganggu ya, karena udah lama mangkrak, kalau nggak salah dari tahun 2000-an ya gitu. Jadi kalau misalnya isunya bakal bakal dibongkar gitu, itu bakal bagus sekali sih, karena bakal lebih rapi juga gitu. Tapi kalau memang nggak ada manfaatnya lebih baik dibongkar itu, supaya jalannya lebih lebar. Iya. Setuju. Selagi nggak bikin sepi, terus bikin ada jalan alternatif lain, setuju. Meski disambut positif, kekhawatiran terbesar warga adalah dampak pembongkaran besar-besaran ini terhadap arus lalu lintas. Kalau namanya di Jakarta, kemacetan itu adalah sesuatu keniscayaan ya, sesuatu yang pasti ya gitu. Jadi namanya pekerjaan-pekerjaan sih pasti bakal ada kemacetan gitu. Intinya kalau terkait kemacetan sih lebih ke pemerintah sih gimana Pemda gitu, gimana biar memberikan solusi ke masyarakat gitu. Untuk pengerjaan yang lebih efisien biar arus kemacetannya nggak berlangsung begitu lama. Untuk kepentingan umum, jalanan lancar, sama semuanya berjalan. Semoga selama pembongkaran nggak berlangsung lama dan berjalan lancar. Yang pastinya nggak ada kendala sih.
Namun, di balik upaya pembongkaran fisik, ada pekerjaan rumah di bidang hukum dan administrasi yang tak kalah penting untuk diselesaikan. Pengamat tata kota Yayat Supriyatna mengingatkan persoalan ini harus tuntas sebelum alat berat diturunkan. Dan yang monorail, menurut saya yang harus diperhatikan adalah penyelesaian pada aspek hukumnya. Dulu kontraktornya dalam hal ini PT Adikarya sempat mengajukan klaim kerugian akibat pembatalan proyek tersebut kepada Pemprov DKI. Tapi Pemprov DKI mengatakan bahwa pekerjaan yang terkait monorail itu bersifat to B, artinya tidak melibatkan sepenuhnya Pemprov DKI. Nah, tuntutan masalah hukum yang belum terselesaikan supaya tidak ada hal-hal yang bisa mengganjal dalam proses pembongkarannya itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Sebagaimana arahan dari Kejaksaan dan KPK, selama tidak ada tuntutan hukum dari PT Adikarya, maka persoalannya bisa ditindaklanjuti dengan pembongkaran. Pembongkaran tiang monorail diharapkan tak hanya menyelesaikan masalah hukum dan estetika, namun juga membawa manfaat fungsional bagi Jakarta. Pendapat bahwa saatnya Jalan Rasuna Said itu ditata ulang dengan hilangnya tiang-tiang monorail itu bisa mampu menambah luas lajur jalan yang ada di sana, menata trotoarnya lebih baik lagi sehingga gangguan tiang-tiang itu bisa dihilangkan sehingga terdapat jalur kendaraan yang lebih luas. Di balik keputusan pembongkaran tiang monorail, ada tantangan besar yang harus dihadapi, yakni kemacetan. Yayat menekankan pentingnya manajemen yang matang, bukan hanya fokus pada pembongkaran fisik saja. Rasuna Said itu adalah salah satu jantung atau urat nadi struktur jaringan jalan di Jakarta, kawasan perkantoran, level of service jalannya juga sudah mendekati level rendah, artinya mudah sekali macet. Itulah yang harus diperhatikan. Dan yang menjadi catatan penting juga ketika pembongkaran yang akan dilakukan pada bulan Januari itu adalah berapa lama pembongkaran itu dilakukan, sehingga nanti ada rekayasa lalu lintas. Kemudian skenario pentahapan pembongkaran itu harus step by step dibantu dengan rekayasa lalu lintas. Dari Jakarta, Yulinda Tridewi, Dimas Ramadan, TV One mengabarkan.